Assalamualaikum anak-anak. Di video kali ini Ibu akan membahas tentang bagaimana sih caranya merasionalkan bentuk akar. Nah, sebelum ke sana kita coba lihat dulu contoh dari bentuk rasional. Contoh bentuk rasional. Bentuk bilangan ya maksudnya. Bilangan rasional. 1/2 adalah bilangan rasional. 3/17 adalah bilangan rasional. Akar 5/21 juga bilangan rasional. Nah, lalu bilangan-bilangan yang seperti apa sih yang belum rasional? Nah, contohnya adalah 2/5. Ini bukan bilangan rasional. Kemudian selain itu 14 ditambah akar 7/2 ditambah akar 3. Ini juga bukan bilangan rasional. Nah, yang terakhir Ibu kasih contoh 21 per akar 13 dikurang 5. Ini juga sama, bukan bilangan rasional. Nah, hari ini di video ini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih caranya bilangan-bilangan bukan rasional ini kita bisa ubah menjadi bilangan yang rasional. Oke. Pertama, kita harus tahu ada yang disebut dengan akar sekawan. Nah, contoh dari akar sekawan ini, misalkan ketika ada akar A, akar sekawannya itu tetap akar A. Tetapi ketika ada akar A ditambah B, maka akar sekawannya menjadi akar A dikurangi B. Kebalikannya ya operasinya. Kemudian jika ada akar A dikurangi B, maka akar sekawannya adalah akar A ditambah B. Terlihat kan perbedaannya? Ketika positif di sini, maka sekawannya negatif. Ketika negatif di sini, maka sekawannya positif. Jadi berbeda. Tetapi jika hanya A saja atau akar A saja maksud Ibu, nah dia akar sekawannya tetap akar A saja. Oke? Nah, kemudian sekarang Ibu akan memberikan contoh. Berapa sih akar 3 dikalikan dengan akar 3? Jawabannya adalah akar 3 kali 3. Berapa? Yaitu akar 9. Akar 9 ini bisa kita keluarkan menjadi 3. Nah, sekarang kita coba akar 2 dikali akar 2. Maka di sini 2 kali 2 sama dengan akar 4 atau sama dengan 2. Maka apakah kalian bisa menebak berapa akar 5 kali akar 5? Nah, jawabannya adalah 5. Kemudian bagaimana dengan akar 71 dikali akar 71? Jawabannya adalah 71. Loh, kok bisa kayak gitu Bu Nada? Karena ini ketika dikalikan akan menghasilkan bilangan yang sama. Ini sudah jelas dari bagian ini, kalian perhatikan. Nah, jadi cara cepatnya ketika ada akar dikalikan dengan akar, basisnya tuh sama, angkanya sama, maka jawabannya angka itu sendiri, tidak menggunakan akar lagi. Oke? Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke bagian contoh soal. Contoh soal. Yang pertama, 1 per akar 5 ini bilangan yang belum rasional. Kita ubah menjadi bilangan yang rasional. Cirinya adalah lihat bagian penyebut. Di sini ada akar. Kalau ada akar berarti belum rasional. Harus kita hilangkan akar di bawah itu. Gimana caranya? Kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan akar sekawan. Oke? Berarti kita harus mengalihkan dengan akar sekawannya. Yang mana? Yang akar 5 ini. Nih, lihat. Ketika ada akar A, dia akar sekawannya akar A juga. Berarti kalau di sini akar 5, berarti kita kalikan dengan akar 5 dibagi akar 5. Akar 5 per akar 5.
Kalau sudah seperti ini, kita kerjakan seperti biasa. Yang atas kalikan dengan yang atas, 1 dikali akar 5 adalah akar 5. Yang bawah dikalikan dengan yang bawah. Tadi kita sudah dapat cara cepat. Nih, langsung 5. Berarti akar 5 per 5. Sampai sini sudah selesai. Sudah sederhana. Karena di bawahnya nih, kalian perhatikan, di sini sudah tidak ada akar lagi. Berarti ini sudah bentuknya rasional. Selanjutnya, contoh yang kedua. Bagaimana jika ada soalnya yang seperti ini? Oke, 6 per 5 ditambah akar 3. Nah, ini belum rasional. Kenapa? Karena di penyebutnya masih ada akar nih. Masih ada akar 3. Nah, kita coba untuk merasionalkannya. Tadi caranya adalah dikalikan dengan akar sekawannya. Yang ini akar sekawannya itu lihat yang mana sih? Lihat yang bawahnya nih. 5 ditambah akar 3 berarti harus kita kalikan dengan kebalikannya atau akar sekawannya. 5 dikurangi akar 3 per 5 dikurangi akar 3. Nah, jika seperti ini kita bisa langsung kalikan saja. Ibu mau kasih kurung biar nggak pusing ya. Oke, caranya yang atas dulu ya. 6 dikali 5. 6 kali 5 berapa? 30. Kemudian 6 dikali negatif akar 3. Jawabannya adalah negatif 6 akar 3 per. Nah, yang ini cara cepatnya adalah kalian kalikan. Sebenarnya bisa pakai kali pelangi, tapi kalau cara cepatnya seperti ini. Angka yang tidak ada akarnya yaitu 5, kita kalikan. 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian dikurang akar 3 kali akar 3 jadi 3 kan? Kenapa Bunda Nada ini di sini kurang? Kenapa nggak tambah? Karena positif kali negatif dia hasilnya adalah negatif. Nah, jika seperti ini tinggal kita hitung 30 dikurangi 6 akar 3 per 25 dikurangi 3 22. Nah, ini bisa perkecil lagi. Coba perhatikan. Bu, bisa nggak sih 30 dikurangi 6 akar 3 jadi 24 akar 3? Nggak bisa ya, karena kalau mau pengurangan atau penjumlahan akar, basisnya harus sama, sedangkan di sini nggak punya akar 30-nya, jadi nggak bisa. Bisanya dibagi. Perhatikan ya, ini 30, ini 6, ini 22. Nah, tiga-tiganya ini bisa dibagi. Dibagi angka berapa? Dibagi 2. Maka kita bagilah. 30 bagi 2 adalah 15, 6 bagi 2 adalah 3, akar 3 ya. 22 bagi 2 adalah 11. Nah, selesai. Jadi jawabannya itu adalah 15 dikurangi 3 akar 3 per 11. Oke, selanjutnya yang contoh ketiga. Bagaimana jika seperti ini? Akar 7 dibagi akar 3. Jangan akar 3 ya, kita ganti. Akar 7 dibagi 2 akar 10 misalkan. Nah, caranya sama, kita kalikan dengan sekawannya. Berarti sekawannya yang mana? Kalau ini beda ya dengan yang atas ya. Yang atas itu ada tambahnya, sedangkan ini yang di bawah nggak ada, berarti kali. Maka kita bisa mengalihkan sekawannya ya akar 10-nya aja. Jadi akar 10 per akar 10. Oke, kita kerjakan. Akar 7 kali akar 10, akar 70. 2 dikali akar 10 kali akar 10, berarti kayak 2 dikali 10. 10-nya dari mana? Karena akar 10 kali akar 10, 10. Seperti contoh yang tadi nih di sebelah kiri. Tinggal kita kerjakan. Akar 70 per 20. Atau bisa juga ditulisnya 1 per 20 akar 70. Seperti itu. Oke. Selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh keempat maksudnya. Contoh keempat, bagaimana jika atasnya seperti ini? 2 ditambah akar 2 dibagi 3 ditambah akar 5. Oke, berarti kan harus dikalikan dengan sekawannya. Kita lihatnya yang bawah ya. Untuk sekawan itu berarti sekawannya ada 3 dikurangi akar 5 per 3 dikurangi akar 5. Kalau sudah seperti ini, mau tidak mau kita harus mengalihkan pelangi. Oke, kita mulai ya dari yang atas dulu. Pertama, 2 kali 3, 6.
Kemudian 2 dikali negatif akar 5, negatif 2 akar 5. Kemudian akar 2 dikali 3, tambah akar 6. Kemudian akar 2 dikali negatif akar 5, akar 2 dikali 3 berarti 3 akar 2. Kemudian akar 2 dikali negatif akar 5, jawabannya adalah negatif akar 10. Per bawahnya kita bisa langsung 3 sama 3 nih dikalikan jadi 9, dikurangi 5. Nah, lihat yang atas. Yang atas ini semuanya berbeda-beda. Basisnya beda-beda, jadi tidak bisa diapa-apakan lagi. Sudah saja apa adanya. Sehingga jawaban akhirnya adalah 6 dikurangi 2 akar 5 ditambah 3 akar 2 dikurangi akar 10 per 9 dikurangi 5 adalah 4. Selesai. Oke, sekian aja bentuk-bentuk merasionalkan bentuk akarnya. Silakan selanjutnya coba latihan dari soal-soal yang ada di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.